Mami dan Simi sama saja. Lagian dia yang berlebihan. Mom saja tidak pernah. Sakit seperti dia tiap bulannya berdarah lagi. Ih, menjijikan. Ucap Dirselin dengan ekspresinya yang merasa jijik. Kau kira perempuan kalau lagi datang bulan? Yang keluar apa? Tanya Nyonya besar mau pada putranya. Ya putih lah, Mom. Atau enggak kuning kalau lagi minum kopi. Jawab Dirselin santai dengan bodohnya. Ia mengira yang keluar sama seperti urin. Dasar anak bodoh. Apa kau kira perempuan datang bulan yang dikeluarkan sama denganmu? Kalau lagi buang air kecil? Sekarang Mom meragukan apa benar kau punya IQ 200. Dan satu hal lagi, Mom ini sudah tua. Sudah menopause. Dan tidak akan datang bulan seperti lagi Anin. Itulah kenapa Mom tidak pernah merasa kesakitan seperti Anin tiap bulannya. Oh ya Tuhan, kenapa kedua putra aku tidak ada beres? Kesalnya memijit-mijit kepalanya pusing. Apa semua yang aku lakukan pada perusahaan kurang untuk membuktikan kehebatan putra Mom ini? Aku hanya tidak suka belajar hal-hal yang seperti itu, Mom. Ucap Dirselin membela diri. Itu juga karena bantuan sekretaris Cao. Sudah. Lebih baik kamu berikan ini pada Anin sekarang. Ucap Nyonya Mom memberikan kantong plastik yang ukurannya cukup besar kepada Dirselin. Apa? Mau tanya lagi apa itu? Ini namanya pembalut. Kalau masih tidak tahu apa itu pembalut, pabrik khusus pembalut yang dulunya dipimpin oleh Yong adikmu. Sekarang lagi mengalami masalah. Kau atasi masalah itu dan jangan perintahkan Cao lagi untuk memantau kinerja adikmu. Mengerti? Sana cepat. Berikan pembalut itu pada Anin. Kesal, Nyonya mau lalu mendorong tubuh putranya agar masuk ke dalam kamar. Suara pintu yang diketuk. Pada ketukan ketiga pintu kamar mandi pun terbuka. Dan yang nongol hanya kepala Anin karena Anin hanya membuka pintu seukuran lehernya dan kepalanya saja. Tuan, boleh saya minta tolong ini kan? Ucap Dirselin memotong ucapan Anin yang belum selesai, menyodorkan kantong plastik tadi pada Anin. Terima kasih banyak Tuan. Ucap Anin lalu menutup pintu kamar mandi dengan cepat. Setelah memberikan kantong plastik tadi kepada Anin, Dirselin segera keluar dari kamarnya. Hari itu adalah hari Minggu. Jadi Tuan Besar mau Dirselin dan sekretaris Cao tengah mengobrol di ruang tamu lantai dasar. Obrolan mereka bertiga hanya seputar bisnis dan bisnis. Sedangkan Nyonya Besar mau berada di lantai 4, menemani Anin yang diharuskan istirahat guna mengurangi nyeri yang dia rasakan saat ini. Hari kedua masa haidnya, Anin masih merasakan nyeri walau sudah sedikit berkurang. Nyerinya akan perlahan hilang pada hari ketiga dan akan benar-benar hilang pada hari keempat. Oh iya Mom, Tante Maylin kapan pulang? Tanya Anin sesekali meringkes merah nyeri. Oh iya ya, Mom lupa ngasih tahu kamu sayang. Hari ini Tante Maylin pulang dari Amerika. Sekretaris Cao pasti sudah berangkat untuk menjemput ibunya di bandara. Jawab Nyonya Besar mau dengan melebarkan senyumannya. Dia senang Maylin yang sudah dia anggap saudaranya akan segera pulang ke rumahnya. Kalau boleh Anin tahu, Tante Maylin itu sakit apa Mom? Kenapa harus selalu dikontrol setiap bulannya ke Amerika? Tanya Anin penasaran. Tante Maylin itu terinfeksi bakteri tuberkulosis atau TB. 2 tahun lalu Tante Maylin Moms paksa berangkat ke Amerika untuk melakukan pengobatan. Dia sempat menolak karena tidak ingin merepotkan siapapun. Dan syukurlah, sekretaris Cao berhasil membujuk ibunya dan akhirnya Tante Maylin mau berobat ke Amerika. Dan syukurnya setelah menjalani pengobatan intensif selama 1 tahun, dia sudah dinyatakan sembuh. Tapi dia harus terus melakukan kontrol ke Amerika setiap bulannya. Karena takutnya bakteri itu masih ada di kambuh lagi. Jamnya Besar mau. Kamu tidak apa-apa kan, Mom tinggal? Mom mau ke bawah dulu. Siapa tahu Tante Maylin sudah sampai rumah. Ucap Nyonya Besar mau mengelus puncak kepala Anin. Anin boleh ikut gak Mom? Anin juga udah mendingan kok. Jawab Anin menampakkan gigi rapinya tersenyum lebar menatap Nyonya Besar mau. Seakan mengatakan kalau dia baik-baik saja. Ya sudah ayo kita kumpul-kumpul di bawah. Jawab Nyonya Besar mau membantu Anin turun dari ranjang. Di ruang tamu, Maylin belum datang ya Pak? Tanya Nyonya Besar mau langsung duduk di samping suaminya. Cao baru saja berangkat Mom, mungkin setengah jam lagi sampai rumah. Jawab Tuan Besar mau memeluk pundak istrinya. Mesra membuat canggung 2 insan di depan mereka yang posisi duduknya berjarak 1 meter. Bagaimana keadaanmu Anin? Tanya Tuan Besar mau khawatir. Karena hanya Tuan Besar mau yang mengetahui kondisi asli Anin. Anin baik-baik saja kok Pak. Hanya nyeri sedikit tapi sudah mendingan kok. Jawab Anin jujur hanya untuk nyeri haidnya. Apa tidak ada obat lain selain yang memiliki kandungan pereda nyeri? Tanya Tuan Besar mau menatap istrinya. Tidak ada Pak. Anin cuma kebantu sama obat-obatan tradisional China.
dan syukurlah mampu sedikit mengurangi nyeri Anin alami. Jawabnya besar mau bangga akan prestasinya meracik obat tradisional. Silin dari mau, bulan depan sudah ada obat untuk pereda nyeri khusus untuk perempuan-perempuan seperti Anin yang riliskan oleh perusahaan kita. Kamu bisa dikembangkan dari ramuan tradisional seperti yang ibu meracik. Tita Tuan Besar mau menantang putranya. 2 minggu Silin akan menyelesaikannya dalam waktu 2 minggu, Des. Jawab Presdir. Silin percaya diri. Dan setelah itu yang mereka bahas hanya tentang bisnis. Anin yang tidak mengerti hanya diam dan menyimak. 30 menit kemudian, datanglah sekretaris Xiao dengan sang ibu, seorang wanita parubaya yang masih bugar dan juga sangat cantik. Dia tampak awet muda di usianya yang menginjak 50 tahun. Usianya boleh 50 tahun, tapi fisiknya seperti perempuan yang baru menginjak usia 30 tahun. Maylin, kau sudah datang? Ucap Nyonya Besar mau langsung berdiri dan segera memeluk Maylin erat. Semenjak Maylin datang ke rumahnya 10 tahun yang lalu dan menjadi seorang pelayan yang membawa seorang putra, yang usianya sama dengan putranya Silin. Putra Maylin benar-benar sangat pintar hingga Presdir Silin yang terkenal arogan yang tidak mau berteman dengan siapapun. Akhirnya mau berteman dan betah dengan putra Maylin yang super jenius 50. Sekretaris Xiao tidak adalah putra kesayangan Maylin yang terkenal begitu jenius. Dengan IQ 290 membuat dia, yang saat itu berusia 18 tahun, menguasai berbagai jenis bahasa asing dan juga menguasai semua mata pelajaran. Padahal sebelumnya dia tidak pernah disekolahkan oleh ibunya, Maylin. Karena Maylin yang tidak ingin kejeniusannya diketahui orang luar. Jika hal itu terjadi, mungkin dia tidak akan bertemu lagi dengan putranya. Karena dengan IQ setinggi itu, tentu saja anaknya akan diperebutkan banyak orang, bahkan negara dan juga ia akan merebutkannya. Bahkan hingga saat ini tidak ada orang luar yang mengetahui kejeniusan Xiao kecuali keluarga Mau sendiri. Dan juga Maylin hanyalah seorang wanita orang tunggal yang hidup sebatang kara dan tidak memiliki uang lebih untuk menyekolahkan Xiao. Jangankan untuk membayar uang sekolah, untuk makan saja dia kesusahan. Sebelumnya dia sering bekerja di rumah orang-orang kaya seperti sebagai pembantu. Tapi karena kecantikannya yang malah membuat terlibat masalah dengan para suami majikannya, hingga akhirnya dia bekerja sebagai pelayan di mansion keluarga Mau hingga saat ini. Kini dia bukan hanya menjadi seorang pelayan ataupun pembantu, tapi dia telah dianggap sebagai saudara oleh Nyonya Besar Mau. Berkat kejeniusannya, Xiao pun langsung dikuliahkan oleh Tuan Besar Mau di kampus yang sama dengan juga jurusan yang sama dengan Presdir Silin. Mereka berdua kuliah di kampus paling populer di Inggris dan mereka berdua lulus S3 di jurusan bisnis saat masih berusia 24 tahun. Sedangkan Hong Li Yong Mau, atau lebih dikenal dengan nama panggilan Yong, adik kandung dari Presdir Silin, asik dengan dunianya sendiri. Sama dengan Presdir Silin, Yong juga dikenal seorang pria yang arogan dan juga kejam. Tapi kekejamannya seorang yang melebihi kakak dan juga dirinya. Yong juga sangat berbeda dengan kakaknya yang menyukai dunia bisnis. Bahkan Yong akan mual jika melihat buku, berkas dan sejenisnya. Walaupun begitu, dia tetap jenius walau jarang belajar. Walaupun tidak sejenius sang kakak apalagi sekretaris Xiao. Tapi jangan salah menilainya. Kalian Yong ada pada kekuatan fisiknya. Sejak kecil dia sangat menggemari dunia seni bela diri. Bahkan sejak usia 6 tahun, yang sudah menguasai berbagai macam seni bela diri, seperti kungfu, wushu, taekwondo, judo, dan masih banyak lagi seni bela diri lain yang dia kuasai. Sedangkan di usia 10 tahun dia sudah menjadi penembak yang jitu, dan saat dia berusia 18 tahun, dia sudah mendirikan gangster sendiri yang dia beri nama Crawl Blood atau CB, yang dipimpin oleh dirinya sendiri pula. Bagaimana hasil kontrolnya? Tanya Nyonya Besar Mau setelah melepaskan pelukannya pada Maylin. Syukurlah hasilnya bagus Nyonya, perkirakan 3 kali kontrol lagi baru aku benar-benar ingin terkesembuh total. Jawab Maylin tersenyum bahagia. Mom, biarkan Maylin istirahat dulu, dia pasti lelah. Ucap Tuan Besar Mau pada istrinya. Iya Pak, iya. Ucap Nyonya Besar Mau lalu menuntun Maylin untuk beristirahat di kamarnya. Malam harinya di kamar, setelah makan malam bersama, Anin kembali ke lantai 4. Ketika membuka pintu, Anin sempat terpesona saat melihat betapa tampaknya Presdir Silin yang saat ini tengah asik memainkan ponselnya di atas ranjang. Dengan tergesa-gesa Anin mengambil sebuah bantal dan juga selimut yang menganggur di atas spring bed jumbo itu. Jangan ambil selimut di ranjangku. Ambil sendiri di lemari sana. Bentak Presdir Silin pada Anin yang ingin mengambil salah satu selimut di ranjangnya. Padahal selimut di ranjang ada banyak. Banyak, baik Tuan.
Jawabannya lalu menunjuk ke sebuah lemari yang ditunjukkan oleh Percy Celine. Setelah mendapatkan sebuah selimut dan juga satu bantal, aneh langsung terlelap dan mulai mengarungi dunia mimpinya. Lain lagi dengan Percy Celine yang saat ini kebingungan saat membaca SMS yang masuk dari sahabatnya yaitu Chen. Celine, aku mengirimkan sebuah video materi belajar ke emailmu. Itu adalah video yang berisi panduan membuat Celine Junior. Ingat, jangan salahkan aku mengirimkan video itu. Mommy yang menyuruhku untuk mengajarimu cara membuat Celine Junior. Kau tahu, Buan, kalau saat ini aku sibuk menyiapkan diri untuk pengangkatanku sebagai CEO di hotel ayahku untuk menggantikannya. Jadi aku hanya mengirimkan video itu untuk kau belajar sendiri. Videonya sudah aku kirimkan ke emailmu. Isi SMS dari Chen. Pada diri Celine bingung dan tidak mengerti dengan SMS yang dikirimkan oleh Chen. Tapi karena penasaran dia pun membuka email dari Chen. Pada diri Celine dibuat tercengang saat melihat banyaknya video yang dikirimkan oleh Chen. Dulu, dia sudah sering melihat video itu. Tapi dia tidak merasakan apa-apa. Tapi untuk saat ini dia merasakan penasaran. Apakah dia benar-benar telah sembuh dari kutukan itu? Dengan menggunakan headset Prestige dan mulai memutar video itu. Pilihannya jatuh pada sebuah video di mana seorang pria benar-benar tidak ada kelembutan di adegan itu. Pria gagal berusaha wanita dengan kasar. Bukannya kesakitan, tapi wanita seksi itu malah tapi saat wajah pemeran wanita berubah menjadi wajah aneh. Dan saat itulah, Percy Celine merasakan hawa panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Dan dalam waktu sekejap senjata pusakanya berdiri permisah. Dan ketika melihat oleh pria di dalam video itu, saat itu pula rasa cemburu yang dia sadari datang begitu saja. Namun, rasa cemburu itu dia anggap hanyalah sebuah rasa marah karena barangnya dipakai oleh orang lain. Dan dia tidak suka hal itu. Ketika mengingat bahwa Andin adalah seorang perempuan murahan, emosinya langsung memuncak. Dan Percy Celine melempar ponsel canggih itu ke kasurnya. Syukurnya ponsel yang bermerek Apple bekas itu dilempar ke kasur jadi masih aman. Setelah mandi air dingin, di tengah malam, barulah Percy Celine kembali ke atas kasurnya dan mulai menyusul Andin yang tengah terlebih dahulu mengarungi dunia mimpinya.